apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu betul sekali. Hanya tinggal dipersiapkan saja semua, karena semua sudah tertulis. Dan hanya Allah lah yang dapat membentuk jiwa-jiwa itu menjadi jiwa-jiwa pilihan, bukan pribadi kita. Dan hanya Allah lah yang berhak atas sesuatunya. Sekalipun kita mengupayakan dengan daya upaya kita, dengan perjuangan kita, kalau Allah tidak memilih, maka tidak akan mungkin terjadi. Di sini Kota Rio de Janeiro dan Sao Paulo, Brazil diterjang banjir bandang usai gelaran karnaval bernuansa satanik atau kostum-kostum iblis dan pembujaya. Video peristiwa itu pun viral di media sosial TikTok. Diketahui pada Jumat 17 Februari 2023, ratusan warga menyaksikan karnaval yang memang sudah menjadi agenda setiap tahun. Karnaval diadakan tepatnya selama 5 hari. Usai karnaval selesai, banjir bandang pun menerjang di kota tempat karnaval tersebut digelar. Netizen Indonesia langsung ramai-ramai menanggapi dengan berbagai komentar yang menyangkut pautkan bencana itu merupakan akibat karnaval satanik. Malaikat sebenarnya terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, kita kunci keluar, dorong lewat tahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Yuti, dan insyaallah untuk video kali ini, konten kali ini
kita akan membahas, kita akan melihat dari sudut pandang gaib terkait salah satu fenomena yang terjadi di luar ya. Ini juga request dari sedulur Padang Sabu Jagat, request dari para subscriber Padang Sabu Jagat, fenomena yang ada di Brasil. Karena setelah mereka mengadakan karnaval yang bernuansa dia memakai topeng-topeng yang atau pakai baju-baju yang seperti ada tanduknya gitu. Kalau kita mengenal kan itu seperti iblis gitu. Karnaval yang berpakaian seperti itu, setelah selesai karnavalnya, habis itu langsung diterjang banjir bandang dan ada korban jiwa itu. Dan di berita itu katanya 78 korban jiwa yang kena banjir bandang tersebut. Nah, ini kita akan mencoba mengungkap dari sudut pandang gaib terkait fenomena ini, apakah memang benar itu azab ataukah bencana alam yang sewajarnya, atau memang ada campur tangan gaib di sana. Nanti kita coba lihat dari sudut pandang gaib. Untuk sedulur Padang Sabu Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Yudi sudah siap? Oke, kita langsung aja. Kita menghadirkan sosok gaib yang insya Allah lewat wasilah guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana yang bisa menjelaskan tentang kejadian di Brasil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bantu saya bantu tubuh mediator yang ada di atas, yang saya tunjuk bersama depan dari semua keluarga yang dalam Sumatera Banteng, termasuk orang-orang yang ada di Sumatera Banteng. Tidak ada efek dari mediumisasi kali ini. Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ruangan ini terbentengi berlapis-lapis dengan cahaya dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana sampai mediumisasi ini selesai. Allah, sallallahu alaihi. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dengan tubuh mediator. Jika ada jin fasik bisa terjun yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika mau masuk otomatis akan hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa menceritakan terkait tragedi di Brasil, terkait karnaval, bencana di Brasil setelah karnaval, yang bisa menceritakan itu, yang bisa melihat itu dari sisi gaibnya, yang diizinkan oleh Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Saya hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu ala Muhammad, langsung terikat, sallallahu ala langsung terikat, menyesuaikan dengan jasad dan Muhammad sallallahu ala Muhammad, 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 menyesuaikan dan sinkron semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, ini siapa? Dengan siapa? Saya dari bangsa jin. Waktu saya panggil, Anda ada di mana? Saya masih ada di sekitar tempat kejadian yang saudara maksud. Di sana, di luar sana? Iya. Kenapa Anda di sana? Karena saya juga ikut andil dalam mengadakan musibah tersebut. Oh, jadi kamu ikut andil agak bencana di sana? Iya.
Apa kamu yang disembah-sembah sama mereka? Bukan. Oh, kira ini disembah-sembah. Iya. Siapa yang nyuruh kamu ada di sana? Ditugaskan di sana bersama dengan yang lainnya. Ditugaskan ya. Musibah tersebut. Musik. Oh, jadi bencana itu digerakkan juga sama bangsa jin. Ya. Siapa yang memberi tugas kalau boleh tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah untuk melakukan pembersihan dari mulai saat ini hingga seterusnya. Kok bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Astagfirullahaladzim. Ya, biasanya kalau Allah menugaskan makhluknya itu dari kalangan, ya memang melalui perantara aulia-aulianya. Kami hanya membantu saja. Berarti selain kamu ada lagi juga di sana ya? Ya, para kekasihnya. Kamu tahu nggak alasan perintah itu turun di Brasil itu? Apa ada hubungannya dengan kegiatan mereka? Ya, betul sekali, karena mereka telah melampaui batas dengan memuja pada para iblis. Apa Anda mau tahu kenapa mereka itu memuja iblis? Karena mereka adalah salah satu dari golongan mereka, pengikut dan penganut ajaran iblis. Ada ajaran iblis yang sudah diturunkan dan terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Maka kami ditugaskan untuk membersihkan tempat itu. Ya. Kalau ajaran iblis, mereka mengetahui tentang iblis dan kesesatan iblis, tapi manusia itu kok masih mau menyembah dan mengikuti ajaran yang sesat itu? Jasadnya saja manusia, tapi hati dan pikirannya sudah dirasuki oleh iblis-iblis tersebut. Astagfirullahaladzim. Jasadnya manusia tapi dalamnya udah hasutan iblis ya. Itu saya juga mendapat kabar terkait Indonesia. Ada yang mempercayai, menganut tentang ajaran yang sama yang seperti di Brasil ini. Ada itu ajaran di Indonesia. Justru disinilah tempatnya. Di sini ada di Indonesia. Nah, itu bisa membahayakan juga nanti kalau Allah memberikan peringatan akan di bencana juga ya nantinya. Sudah pasti, tinggal tunggu masa dan waktunya saja. Di Indonesia juga ada ya. Kira-kira kalau menurut Anda di balik itu semua yang menyesatkan pemikiran manusia, menggelapkan hati manusia, dari golongan bangsa jin atau memang sudah utusan dari atas, atau memang itu ujian bagi manusia? Ya, itu semua adalah ulah-ulah dari para iblis. Untuk menyambut akhir zaman.
mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka pada akhir zaman ini, karena memang sudah waktunya mereka merekrut sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengikutnya, apapun saja, termasuk agama yang disusupi mereka. Oh, ada ya agama yang disusupi Lebih halus dan sulit untuk ditembus oleh mata manusia biasa. Astagfirullah. Misi mereka itu apa sebenarnya? Merekrut sebanyak-banyaknya menjadi pengikutnya. Ya. Cara mereka merekrut apa? Merekrut itu diiming-imingi apa mereka tuh? Berbagai macam cara. Ada yang dengan harta, ada dengan kepandaian, ada juga yang langsung dimasuki tubuhnya karena lemahnya iman mereka. Yang diutamakan adalah tokoh-tokoh dan para ulama yang banyak membawa umat, karena cara itu adalah cara yang termudah bagi mereka untuk merekrut sebanyak-banyaknya. Setelah anggota mereka banyak, mereka berencana apa? Musuh mereka di akhir zaman, yang sudah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya mereka juga mengetahui tentang kondisi zaman saat ini, bahwasanya sedang mempersiapkan dari kubu timur dan kubu barat ya, baik dari kelompok yang baik dan kelompok yang jahat gitu. Allah Akbar. Sama-sama mempersiapkan ya. Ya, karena itu untuk keseimbangan. Iya. Allah Akbar. Kok Anda mengetahui tentang kabar tentang akhir zaman? Sejauh mana Anda mengetahui tentang fase akhir zaman saat ini? Bisa diceritakan ke kami? Hampir seluruh makhluk-makhluk gaib mengetahuinya. Allah Akbar. Ya. Karena memang sudah saatnya mengetahui semua itu. Karena ini adalah titik dari akhir zaman itu, yang merupakan awal menuju pengakhiran masa dan waktu. Kalau bangsa gaib bisa mendengar dan bisa melihat dengan jelas fase di sana. Kalau manusia banyak yang tidak tahu. Mereka masih nyaman, masih tenang saja di zona nyaman mereka. Ya, hanya manusia-manusia tertentu saja yang mengetahuinya. Oh ya. Memberikan tentang berita ini itu tidak gampang dan tidak mudah, memberikan pemahaman ini kepada orang lain memang. Ya, apa dari kalangan bangsa Anda juga ikut menyiarkan kabar ini kepada manusia? Ya, karena sudah saatnya semua berita ini disebarkan. Kalau di akhir zaman, di fase akhir zaman ini, dan yang kami ketahui pasti ada pemimpin akhir zaman itu yang akan memimpin pasukan. Masing-masing sudah mengetahui. Sudah mengetahui? Ya, baik dari pihak kiri atau sebaliknya. Ya. Hanya menunggu waktunya saja, nanti akan meledak.
bagaikan bom waktu yang tidak diduga dan tidak dapat disangka. Iya, karena yang saya tahu, ingat ya, ini terkait kemunculan tentang pemimpin akhir zaman, banyak yang menyangkal dan menolak karena tidak sesuai dengan apa yang mereka gambarkan. Allahu Akbar, ya. Apa saran Anda kepada kami? Persiapkan diri kalian dengan penuh keyakinan kepada Allah dengan seutuhnya. Hanya itu saja, untuk membentuk jiwa-jiwa kalian menjadi jiwa-jiwa pilihannya, karena akan ada masa waktunya. Sebentar lagi pemilihan itu akan terjadi. Persiapkan diri kalian. Kalianlah yang terpilih dan dipilih. Allah Akbar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang mau tanya nggak? Betul. Golongan kiri dan kanan itu siapa? Oh iya, ada yang bertanya ini Mbak. Yang dimaksud dengan golongan kiri dan golongan kanan itu siapa? Kami harus menyampaikan bahasa-bahasa seperti itu. Tidak boleh langsung terbuka. Tidak boleh langsung terbuka karena waktunya belum tiba. Antara baik dan benar mungkin kalau Hanya orang-orang pilihannya lah yang akan dapat mengetahui mana yang kiri dan mana yang kanan itu. Oh ya, semoga kita di dalam barisan yang baik dan benar, semoga, amin ya. Terus mempersiapkan di kalangan manusia tentang kemunculan tentang pemimpin akhir zaman, karena yang kami ketahui ada Rasulullah pernah bersabda terkait kemunculan pemimpin akhir zaman, karena akan banyak ditolak karena tidak sesuai dengan pemahaman dan bayangan mereka itu. Nah ini kita bagaimana agar suatu saat beliau yang terpilih muncul, kita meyakini dan mengimani dan berbaiat kepada beliau, walaupun dengan sosok penampilan yang tidak terbayangkan bagi kami, agar kami tetap meyakini Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu betul sekali. Hanya tinggal dipersiapkan saja semuanya, karena semua sudah tertulis. Dan hanya Allah lah yang dapat membentuk jiwa-jiwa itu menjadi jiwa-jiwa pilihan, bukan pribadi kita. Dan hanya Allah lah yang berhak atas sesuatunya. Sekalipun kita mengupayakan dengan daya upaya kita, dengan perjuangan kita, kalau Allah tidak memilih, maka tidak akan mungkin terjadi. Di sini, di luar dugaan kita. Karena itulah akhir zaman penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Allah Akbar ya. Berarti kita meminta kepada Allah ya, berdoa kepada Allah ya. Harus selalu mulai dari sekarang. Hanya itu yang kita dapat lakukan. Karena sepenuhnya adalah ada keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan apa-apa. Iya, benar. Jangan merasa semua perbuatan-perbuatan baik kita adalah yang terbaik. Iya. Allah menyembunyikan orang terbaik itu di antara yang terbaik, yang sulit dimengerti oleh pandangan manusia biasa. Allah Akbar. Ya, terima
termasuk dengan teka-teki kehidupan semuanya. Ya tentu kita harus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesiapan, kemantapan jiwa dan bisa bertemu menjadi pengikut pemimpin akhir zaman. Allahu Akbar. Ada lagi? Udah, Mas Bangun nggak nanya, nggak ada yang mau tanyain. Ya sudah, mungkin saya sangat berterima kasih Mbak, Mbak sudah mau datang ke sini, sudah mau berbincang dengan kami, menyempatkan waktu datang ke sini. Saya berterima kasih dan saya mohon maaf jika kami tidak sopan dalam berbicara, dalam hadirkan saya tidak sopan. Saya mohon maaf ya Mbak. Sama-sama. Gini Mbak, ada beberapa yang satu pertanyaan, boleh Mbak? Silakan. Iya, kalau seumpama di Indonesia ada ajaran yang seperti di Brazil ini, penyembah iblis ya, penyembah iblis manusia itu, dan kami dititipi wasilah oleh guru kami, doa yang dititipkan di sebuah benda kepada kami. Jika manusia ini memakai apa yang sudah diberikan doa pada guru kami, apakah bisikan iblis itu masih bisa mengganggu Mbak? Tidak. Karena doa-doa itu adalah doa-doa penuh dengan kemurnian dan keaslian. Iya. Mungkin Mbak bisa mengetahui tentang apa yang saya pegang ini ya. Ya, saya tahu itu. Saya tahu ya, ini wasilah doa dari guru kami untuk berjuang di akhir zaman ini, wabil khusus dengan bangsa gaib. Oh, berarti kalau manusia yang ini ajaran satanik itu, penyembah iblis itu, bisikan iblis mengurangi lah minimal itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Mbak sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Alhamdulillah, sudah pantasan mendapatkan perintah ya. Sudah amalnya sudah sampai mana Mbak? Ya, saya masih berjalan. Oh, masih jalan. Ya, sedang saya laksanakan apa ya itu. Alhamdulillah. Boleh saya memberikan hadiah ke Mbak? Dengan senang hati. Alhamdulillah, iya Mbak. Ini kemarin juga kami memberikan oleh-oleh ya, hadiah dari bangsa jin yang di Kahyangan. Ini juga saya ucapkan banyak terima kasih. Ini juga kami akan memberikan sebuah hadiah kepada Mbak, semoga bermanfaat di alam sana ya Mbak. Ini wasilah dari guru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Satu butir cahaya yang ada di tasbih asma ini nanti dibawa sama bangsa gaib nanti untuk bisa siar di alam sana ya Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Satu putri ini, mana tangannya Mbak? Satu butir saja cahaya ini mengikuti bangsa gaib menjadi sebuah bendera panji-panji Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Satu butir saja silahkan. Sallallahu alaihi Muhammad menjadi panji-panji bendera Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, sudah Mbak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, mungkin itu saja Mbak. Semoga bermanfaat cahaya tadi, dan semoga pesan-pesan Mbak yang disampaikan tadi bisa menambah keimanan dan keyakinan kami, dan khususnya semua orang yang menonton video ini Mbak. Ini nanti mau ditonton banyak orang nggak apa-apa ya Mbak? Silakan, memang sudah waktu. Alhamdulillah ya, semoga banyak orang manusia yang tergugah hatinya. Mungkin ada lagi pesan-pesan Mbak? Tidak. Sudah cukup? Cukup saja. Alhamdulillah, mungkin itu saja. Silakan Mbak melanjutkan tugasnya.
Dan saya ucapkan banyak terima kasih Mbak. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau ke bawah kamu lihat air zam-zam dulu. Allahu Akbar wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait fenomena yang ada di Brazil, memang itu keterangan dari bangsa gaib tadi itu adalah salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait mereka yang keluar batas menyembah selain Allah, apalagi menyembah iblis. Jadi mereka diberi peringatan dengan secara langsung gitu. Dan yang saya khawatirkan terkait Indonesia ini, ada juga aliran seperti itu, aliran menyembah iblis di Indonesia. Nah ini makanya untuk sedulur pada Pemirsa Jagat, mulai dari sekarang kita banyak berdoa, banyak berselawat, minta kepada Allah agar kita selalu dijaga dari bisikan iblis, dari bisikan jin fasik, agar kita tetap istiqomah di keyakinan saat ini sampai akhir nanti. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan disetel berulang-ulang kali karena banyak sekali penjelasan yang bisa kalian pahami, karena saya tidak bisa menyimpulkan semuanya. Jadi diulang lagi, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.